Pengertian monitoring. Sistem monitoring jaringan merupakan sistem yang berfungsi untuk memantau aktivitas pada perangkat jaringan. Monitoring digunakan untuk mengetahui perangkat jaringan mana yang mati dan hidup. Fungsi monitoring. Sistem monitoring digunakan untuk memantau, mengawasi, dan mengontrol jalan atau tidaknya suatu perangkat jaringan. Contohnya monitoring berfungsi untuk melacak kegiatan, mengukur kinerja, mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kontrol dan disiplin DAL. Secara garis besar tahapan monitoring jaringan hanya terbagi dalam 3 tahapan, yaitu 1. Tahap pengumpulan. Pada tahap ini, terdapat proses pengumpulan data monitoring yang terdapat pada jaringan. 2. Tahap analisis. Proses analisis data monitoring dalam jaringan. 3. Tahap menampilkan hasil. Tahap ini akan menampilkan data hasil monitoring yang telah Berdasarkan teknik yang digunakan monitoring jaringan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Connection monitoring. Teknik monitoring jaringan, di mana teknik ini melakukan monitoring dengan cara uji koneksi seperti testing antara monitoring station dan device target dengan tujuan, jika koneksi terputus maka dapat segera diperbaiki. 2. Traffic monitoring. Teknik monitoring jaringan yang mana teknik ini menggunakan paket aktual dan kemudian menghasilkan laporan berdasarkan trafik jaringan tersebut. Contoh penggunaan, MAP, Wireshark LOKLE, Andri EP Standard DUN. Terima kasih. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba berikan tutorial tentang monitoring ataupun analisa jaringan komputer. Nanti saya akan gunakan aplikasi Wireshark untuk memonitoring ataupun menganalisa paket data di jaringan komputer. Kita akan coba lakukan untuk mengetahui username sama password ya. Jadi nanti ini simple saja, bukan untuk yang hal-hal negatif, tapi untuk pembelajaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Langsung saja, tools yang kita harus sudah install adalah Wireshark. Nanti teman-teman bisa download aplikasinya, ini open source ya, gratis. Masuk ke wireshark.org, download. Nanti ada untuk Windows itu ada yang 64, ada yang 32. Untuk Mac juga bisa. Untuk Linux juga kita pakai ini, source code. Nanti teman-teman tinggal download atau sesuaikan dengan spesifikasi komputer teman-teman semua. Setelah di-download baru kita install. Nanti hasilnya ini kita langsung buka. Ini kebetulan saya udah buka. Ini adalah tampilan utama dari Wireshark Network Analyzer ya. Wireshark Network Analyzer. Jadi proses instalasi pun sebelum kesini mudah ya. Pokoknya teman-teman tinggal download kemudian install, next untuk prosesnya. Jadi tidak memakan waktu yang banyak, insya Allah mudah. Dan tampilan utamanya kalau sudah berhasil install adalah seperti ini, The Wireshark Network Analyzer. Oke, saya jelaskan sedikit tentang bagian-bagiannya. Seperti biasa sih sebenarnya ada menu yang bisa kita gunakan untuk pengoperasiannya. Nanti ada tools, di bawahnya menu ada tools yang kita bisa pakai untuk shortcut ya, untuk mempercepat pekerjaan kita. Di sini saya akan jelaskan 3 tools yang ada di capture saja. Capture itu nanti ada option itu berarti pilihannya ini, jendela yang sedang kita buka. Start itu untuk memulai capture-nya ya, untuk memulai capture-nya. Nanti jadi bukan hasilnya, bukan image, tapi nanti akan data-data yang kita bisa olah atau kita bisa analisa. Stop nanti untuk berhenti meng-capture. Jadi kalau kita nanti mau menganalisa, ya sebaiknya sih berhenti dulu supaya tidak terlalu banyak ya. Karena
kalau paket data ketika kita udah start atau capture di paket jaringannya, paket data yang ada di jaringannya akan terus bergerak. Jadi kalau kita mau analisa, otomatis harus kita stop dulu atau berhentikan dulu. Baik, langsung saja kita coba. Ini adalah daftar atau optionnya tadi, daftar jaringan yang ada di saya, yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa nyobanya misalnya di rumah kalau memang ada jaringan komputernya, di sekolah, di kampus, atau di cafe, atau dimanapun yang ada jaringan komputernya, teman-teman bisa pakai Wireshark untuk bisa belajar memonitoring jaringan. Oke, tadi kita balik lagi, yang akan kita lakukan, kita akan coba pengen mengetahui user dan password ya, user dan password. Kita pakai punya saya sendiri saja, tapi tidak untuk disalahgunakan, nanti untuk pembelajaran. Kita pilih, oke, lanjut lagi, kita pilih salah satu jaringan yang ada, misalnya saya klik WiFi. Jadi nanti begitu saya klik WiFi, itu sudah otomatis men-start atau memulai proses capture paket datanya. Ya, oke, saya langsung double klik. Nah, ini dia. Boleh diperkecil, boleh diperbesar sih ya. Oke, kita perkecil aja. Ya, apa enaknya teman-teman aja. Oke, ini adalah proses data ataupun paket-paket data yang melintas di jaringan kita atau di jaringan WiFi ini. Yang sedang kita lakukan adalah mengcapture dari WiFi. Jadi ini terus bergerak terus ya. Nanti ini nomor paket datanya, waktu, source itu sumbernya mungkin lebih banyak dari IP address, destination juga dari IP address, kemudian ada protokol ya, kemudian ada link, ada info. Oke. Mungkin kalau kita pengen mengetahui user atau passwordnya, kita contohkan yang saya mau login atau buka browser, kemudian login ke salah satu situs yang ini ya, situs punya saya. Coba saya akan tutup dulu, yang jelas saya akan login dulu. Oke, saya udah login. Tadi saya skip dulu ya untuk membuka halamannya. Teman-teman nanti bisa coba juga di yang punya teman-teman sendiri, login kemana, ke situs apa dan seterusnya. Oke, udah cukup. Kita sekarang stop untuk menganalisa datanya. Kita stop gitu ya. Stop. Nah, kita mau lakukan filter. Sebenarnya filter ini nanti ada beberapa atau banyak tag atau kalimat yang kita bisa lakukan. Misalnya saya akan coba HTTP saja. HTTP itu untuk enter, untuk melihat yang browser yang sedang dibuka atau yang sedang diakses ya, misalnya. HTTP, karena saya tadi mau melihat login ya, login, username dan login. Berarti HTTP kita masuk ke yang ini, kalau di PHP ada yang get ya, perintahnya ada yang post. Berarti kita kalau post itu kan berarti mengambil dari inputan user. Jadi kita cari yang post. Kita cari yang post. Kita cari yang post mana ya? Oh ini cPanel dosen. cPanel dosen ini diklik post cPanel dosen, kemudian di sininya cek login ya. Cek login PHP. Nah, berarti kalau nanti teman-teman silakan mencoba cari yang ini,
Kemudian nanti ada username sama passwordnya ada di sini. HTML, form, URL code. Ini udah jelas bisa dipakai tuh. Ya, udah jelas ketemu. Silakan nanti teman-teman coba sendiri ya, coba sendiri. Jadi ini informasi yang ada, informasi yang ada di sini. Ini setiap ininya kita bisa klik, kemudian kita bisa, ini berarti informasinya ada 5, ini lebih jelasnya dari sini. Jadi ini bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga. Kalau kita klik bagian ini, akan muncul informasi yang ada di paket data ini di sini. Berarti ada berapa? 7. Nanti kita klik salah satu di sini, berarti akan muncul di sini juga. Jadi bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ingat ini hanya untuk pembelajaran, bukan untuk yang hal-hal negatif. Gunakan internet dengan bijak, mudah-mudahan membawa berkah.